Apakah benar di kitab Yesaya ada sebuah syair yang indah? Begini, Yerusalem baru saja dihancurkan Babilonia, sebuah kerajaan besar di utara. Dan semua orang Yahudi dikirim ke pembuangan. Tapi beberapa orang masih tinggal di Yerusalem dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apakah Allah membiarkan kita? Iya ya, karena seharusnya Yerusalem itu kan menjadi tempat di mana Allah akan memerintah seluruh dunia untuk membawa kedamaian dan berkat bagi semua orang. Benar nggak? Benar, tapi Yesaya sendiri berkata bahwa kehancuran Yerusalem itu akibat ulah yang dibuat bangsa Israel sendiri. Karena mereka telah berpaling dari Allah. Mereka menjadi sangat jahat sehingga kota dan kuil mereka dihancurkan. Wah, tampaknya mereka memang benar-benar kehilangan semuanya ya. Iya, tapi syairnya nggak berhenti di situ saja. Suatu hari ada seorang penjaga tembok kota yang melihat seorang utusan berlari mendekat ke arah kota. Utusan itu berlari sangat kencang dan berteriak, "Kabar baik!" Dan Yesaya berkata, betapa indahnya kaki orang yang membawa kabar di atas gunung-gunung, yang memperdengarkan damai sejahtera, yang membawa kabar baik. Kaki-kaki yang indah. Iya, kaki-kaki yang indah, karena mereka membawa pesan yang indah. Lalu apa pesannya? Bahwa meskipun Yerusalem telah hancur, Allah Israel masih memerintah sebagai raja. Dan ia sendiri suatu hari nanti akan datang di kota ini, mengambil kembali tahtanya dan membawa damai sejahtera. Dan si penjaga bersorak-sorai karena kabar baik itu, bahwa Allah mereka masih memerintah. Apakah itu benar? Benar banget. Nah, di dalam perjanjian baru, kita menemukan ungkapan kabar baik. Sebuah ungkapan yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu evangelion, yang juga diterjemahkan sebagai kata Injil. Jadi ketika orang Kristen berkata, apakah Anda percaya Injil? Maksudnya adalah, apakah Anda percaya kabar baik? Iya, tapi bukan hanya sekedar kabar biasa saja. Dalam Alkitab, ungkapan ini dipakai untuk memberitakan sebuah era baru pemerintahan dari seorang raja yang dilantik melalui pengumuman dari si pembawa pesan atau utusan. Nah, dalam perjanjian baru, Injil menggunakan ungkapan tersebut untuk merangkum semua pengajaran Yesus. Mereka berkata bahwa ia berjalan berkeliling untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Oh, jadi maksudmu, Yesus melihat dirinya sendiri sebagai seorang utusan yang membawa kabar bahwa Allah memerintah sebagai raja. Ya, benar sekali. Tapi cara ia menjelaskannya sungguh mengejutkan semua orang. Maksud saya begini, coba kamu pikirkan, sebuah kerajaan yang sukses itu haruslah kuat, memiliki kekuasaan yang besar, dan mampu mengalahkan musuh-musuhnya, iya kan? Namun, Yesus berkata bahwa orang yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah yang terlemah, mereka yang dikasihi, dan yang melayani orang miskin. Dia berkata bahwa kamu hidup di bawah kuasa Allah ketika kamu meresponi kejahatan dengan mengasihi musuhmu, mengampuninya, dan mencari perdamaian. Jadi konsep kerajaan ini benar-benar terbalik. Dan Yesus juga berkata bahwa kerajaan Allah itu datang bersama dia. Iya, salah satu contohnya kisah ketika seorang perwira Roma datang dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Nah, menariknya, perwira ini bahkan memanggil Yesus sebagai Tuhannya dan mengakui otoritas Yesus. Nah, Yesus memuji perwira ini karena iman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi Yesus tidak hanya memberitakan tentang kerajaan Allah, tapi juga menyatakan bahwa dia adalah raja. Wah, benar-benar menarik ya. Dan berita ini pun semakin tersebar luas bahwa pria Yahudi dari Galilea itu berbicara dan bertindak seperti dia adalah seorang raja Israel. Dia juga menunjuk 12 murid yang menggambarkan 12 suku Israel. Dia juga menyembuhkan banyak orang dan mengampuni dosa mereka. Dan semua hal ini adalah ancaman besar bagi para pemimpin Yahudi saat itu, sehingga mereka memutuskan untuk membunuhnya. Dan Yesus membiarkan mereka melakukannya. Ini benar-benar hal yang sungguh aneh dilakukan jika kamu ingin menjadi seorang raja. Benar tidak? Kamu benar. Tapi bagi Yesus inilah yang harus terjadi.
Yesus melihat dosa dan kehancuran umatnya Israel sebagai satu bagian dari keseluruhan kondisi manusia. Bagaimana seluruh umat manusia telah memberontak terhadap Allah sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai tragedi dan kehancuran dunia seperti sekarang. Jadi bagaimana cara Allah membawa pemerintahannya ke dalam dunia seperti ini? Yesus percaya bahwa hal itu bisa terjadi hanya melalui kasih dan pengorbanan bagi musuh-musuhnya. Itulah mengapa di dalam Injil, penyaliban Yesus digambarkan sebagai penobatannya sebagai raja orang Yahudi. Dan dia menerima sebuah mahkota. Dia juga menerima sebuah jubah. Dia juga ditinggikan di atas, tapi bukan di sebuah tahta, melainkan di atas kayu salib. Wah, betapa indahnya ya kaki yang membawa kabar baik. Nah, kabar baiknya sekarang adalah bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan dia memerintah sebagai raja. Dia telah menebus dosa kita dan membuat dirinya berdosa, serta menaklukkannya dengan hidupnya dan kasihnya. Dan dia mengirimkan pengikut-pengikutnya untuk tetap memberitakan kabar baik dari kerajaannya. Dan satu lagi, dia mengundang semua orang untuk hidup setia kepadanya, Sang Raja yang mengalahkan maut dengan kasihnya.